Selamat sore, saya Aprisia Besnolaka, kelas 10 IPA 1, akan mempresentasikan salah satu materi biologi, yaitu mengenai fungi. Jadi ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai fungi, yaitu pengertian dari fungi, ciri-ciri fungi, serta peranannya bagi kehidupan. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari fungi. Fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel namun tidak memiliki klorofil. Jadi jamur yang biasa kita lihat ataupun yang kita temukan pada sisa-sisa potongan kayu bukan merupakan tumbuhan, tetapi ada sebagian karakteristiknya yang menyerupai tumbuhan ataupun hewan. Dan karena jenisnya yang banyak dan sifat yang tergolong unik, fungi dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Dan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari fungi. Fungi itu yang pertama bersifat eukariotik, yaitu mempunyai membran nukleus dan organel membran lainnya. Dan yang kedua, selnya ada yang uniseluler atau yang bersel tunggal, dan ada yang multiseluler bersel banyak ataupun tersusun dari sel-sel yang banyak. Dan yang ketiga itu jamur bersifat heterotrof, artinya dia tidak mampu membuat makanannya sendiri, sehingga dalam memperoleh nutrisinya dia itu memerlukan organisme lain. Dan yang keempat, jamur itu tidak memiliki klorofil. Dan yang kelima, terdapat hifa. Hifa itu bentuknya seperti benang. Dan yang keenam, ada miselium, yaitu kumpulan dari hifa. Mengenai habitat dari jamur ataupun fungi tersebut, jamur tinggal di tempat-tempat yang lembab, sedikit asam, dan tidak terlalu memerlukan cahaya matahari. Jamur juga bisa hidup pada tempat-tempat yang mengandung gula dan garam, serta ada juga fungi yang tinggal di tubuh organisme lain. Dan selanjutnya, berdasarkan cara memperoleh nutrisinya ataupun memperoleh makanannya, jamur ada yang bersifat saprofit, parasit, dan juga mutual. Nah, yang pertama bersifat saprofit, jamur tersebut memperoleh zat organiknya dari organisme lain yang telah mati dan bahan tak hidup. Dan yang kedua yaitu bersifat parasit, jamur yang bersifat parasit memperoleh zat organiknya dari organisme yang ditumpanginya ataupun inangnya. Dan yang ketiga yaitu bersifat mutual, berarti jamur tersebut memperoleh zat organiknya dari makhluk yang masih hidup dan saling menguntungkan. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang reproduksi dari fungi. Jadi fungi itu bereproduksi menggunakan dua cara, yaitu vegetatif ataupun aseksual dan generatif ataupun seksual. Dan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi dari fungi. Jadi fungi itu diklasifikasikan menjadi 4 divisi. Yang pertama ada Zygomycotina, dan yang kedua ada Ascomycotina, dan ketiga ada Deuteromycotina, dan yang keempat ada Basidiomycotina. Dan kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai peranan jamur bagi kehidupan. Jadi jamur itu beradaptasi dengan baik sebagai pengurai tumbuhan. Dan juga ada banyak jamur yang dimanfaatkan oleh manusia untuk dibuat sebagai produk-produk makanan dan juga obat-obatan. Namun ada juga jamur yang bersifat merugikan. Jadi selain menguntungkan, jamur juga bersifat merugikan. Demikianlah presentasi tentang fungi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore dan terima kasih.